Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan investigasi fraud. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mita Limina dengan NPM 01 20 10 10 16 dengan rekan saya yang bernama Angel Apriliana dengan NPM 01 20 10 11 19. Audit investigatif adalah salah satu cara yang efektif untuk mengungkapkan adanya kecurangan dalam bentuk apapun, karena audit investigatif dilakukan oleh seorang ahli akuntansi dan auditing sehingga dapat mengungkapkan kecurangan. Di sini terdapat pihak yang berwenang yang dimana lembaga penegak hukum yang menyelenggarakan investigasi dapat menerapkan operasi yang bersifat rahasia atau covert operation. Covert operation ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu undercover operation dan surveillance operation, yang dimana undercover operation ini merupakan kegiatan yang berupa mengembangkan bukti secara langsung dari pelaku kejahatan dengan menggunakan samaran dan tipuan. Sedangkan surveillance operation ini merupakan pengamatan terencana terhadap manusia, tempat, atau objek. Di sini juga terdapat proses investigasi. Yang pertama, perencanaan. Pada perencanaan ini dilakukan pengujian hipotesis awal, identifikasi bukti, menentukan tempat atau sumber bukti, analisis hubungan bukti dengan pihak terkait, dan penyusunan program pemeriksaan investigatif. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan. Pelaksanaan ini dilakukan pengumpulan bukti-bukti, pengujian fisik, konfirmasi, observasi, analisis, interview, penyempurnaan hipotesa, dan review kertas kerja. Kemudian yang ketiga ada laporan. Pada laporan ini, hasil pemeriksaan investigatif kurang lebih memuat unsur-unsur melawan hukum, fakta, dan proses kejadian, dampak kerugian keuangan akibat penyimpangan, sebab-sebab terjadinya tindakan melawan hukum, pihak-pihak yang terkait dalam penyimpangan atau tindakan melawan hukum yang terjadi. Kemudian yang terakhir yaitu tindak lanjut. Pada tindak lanjut ini, proses sudah diserahkan dari tim audit kepada pimpinan organisasi dan secara formal selanjutnya diserahkan kepada penegak hukum. Penyampaian laporan hasil audit ini investigatif kepada penggunaan laporan diharapkan sudah memasuki pada tahap penyidikan. Di sini ada 6 metode investigasi fraud. Yang pertama ada evaluasi penyebab kecurangan, kedua ada pengumpulan data seperti surveillance, interview atau penyataan tertulis. Ulangi. Di sini ada 6 metode investigasi fraud. Yang pertama ada evaluasi penyebab kecurangan, kedua pengumpulan data seperti surveillance, interview atau pernyataan tertulis. Yang ketiga ada pendokumentasian bukti, pertimbangan aturan legal tentang dokumentasi bukti serta pengumpulan bukti untuk keperluan bisnis. Keempat ada menentukan luas kecurangan. Kelima ada menentukan pola dan teknik kecurangan. Keenam ada identifikasi pelaku kecurangan. Di sini ada pembuatan laporan investigasi, ada 3. Pertama, ada keakuratan. Keakuratan adalah informasi atau bukti yang tidak akurat, sangat tidak dapat ditoleransi karena akan menyebabkan proses investigasi tidak sesuai dengan target yang diinginkan. Yang kedua ada tidak memihak.
tidak memihak, yaitu tujuannya untuk mencari apa yang sebenarnya terjadi. Yang terakhir ada kejelasan. Kejelasannya itu seluruh fakta atau informasi hasil pemeriksaan yang harus diruangkan dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Di sini juga ada metode investigasi penyembunyian. Metode ini melibatkan pengumpulan data, pengamatan, wawancara dengan saksi, analisis dokumen, penggunaan teknologi forensik, dan langkah-langkah investigasi lainnya untuk memperoleh bukti-bukti atau informasi yang dapat mengungkapkan tindakan tersebut. Contohnya, jika seorang mencoba menyembunyikan dokumen yang berisi bukti-bukti kecurangan, maka metode investigasi penyembunyian dapat digunakan untuk menemukan lokasi dokumen tersebut, memperoleh akses ke dokumen tersebut, dan menganalisis isinya. Sekian dari kelompok kami mengenai investigasi fraud.